Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pagi hari ini kita diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita pada kitab Tafsirul Jalalain yang kali ini akan membahas tentang kisah Nabi Sulaiman dengan semut dan burung hudhud yang terdapat pada surah An-Naml ayat 16 sampai 17. Mudah-mudahan ada banyak hikmah yang dapat kita petik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna, dan sungguh telah kami beri Daud Nabiullah, wa Sulaimana, serta Sulaiman juga Nabiullah, ibnahu, putra Daud. Kami beri ilmu, pengetahuan, fil qada'i bainan nasi, dalam hal memutus perkara di antara manusia, wa mantiqat thairi, serta kemampuan memahami bahasa burung, wa ghairi dzalika wa man tikit thairi wa ghairi dzalika, dan selain dua hal yang tadi disebutkan. Wa qala, dan berkata keduanya, syukron lillahi, sebagai bentuk syukur kepada Allah, alhamdulillahilladzi faddalana, maha suci segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kami bin nubuwati, dengan kenabian, wa taskhiril jinni, serta penaklukan jin, wal insi, dan manusia, wa syayatini, dan setan-setan, ala katsirin, lebih dari kebanyakan, min ibadihil mu'minina, dari hamba-hamba Allah yang beriman. Wa waritha Sulaimanu Dawuda, dan Nabi Sulaiman mewarisi dari Nabi Daud an-nubuwata, kenabian, wal ilma, serta pengetahuan, duna baqi auladihi, yang tidak didapat oleh anak-anak Nabi Daud yang lain. Waqala ya ayyuhan nasu ulimna mantiqat thair, dia berkata, wahai manusia, aku diberi pelajaran bahasa burung, ay fahma aswatihi, yaitu memahami suara-suara burung, wa utina min kulli syai'in, dan kami diberi berbagai hal, tu'tahul anbiya wal muluku, yang hal itu diberikan kepada para nabi serta raja-raja. Inna hadza, sesungguhnya ini, al-mu'ta, pemberian, tu'tahul anbiya'u wal muluk, lahwal fadlul mubin, sungguh itu adalah anugerah yang sangat nyata, al-bayyinul zahiru. Wa husyira jumi'a li Sulaiman, dan dikumpulkan bagi Nabi Sulaiman
pasukan Nabi Sulaiman, minal jinni berupa jin, wal insi dan manusia, wat toiri dan burung, fi masirin lahu di dalam satu perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman. Fahum yuzauna, mereka diatur pasukan-pasukan itu, baik yang berupa jin, manusia maupun burung. Yujma'una, dikumpulkan, summa yusakuna, kemudian digiring menuju satu tempat. Hatta idza atau ala wadin namli, sehingga ketika mereka Nabi Sulaiman dan pasukannya itu sampai di lembah semut, huwa bitaifi au bisyami, tempat itu mungkin di Taif, mungkin di Syam. Namluhu sigharun aw kibarun, semutnya kecil-kecil atau besar-besar. Qalat namlatun, malikun namli, berkatalah raja semut. Wa qad ra'at junda Sulaimana, raja semut itu melihat pasukan Nabi Sulaiman. Apa kata raja semut? Ya ayyuhan namlu, semut, udkhulu masakinakum, masuk kalian ke sarang kalian. La yahtimannakum Sulaiman, yaksirannakum Sulaiman, jangan sampai Nabi Sulaiman menginjak kalian. Wa junuduhu, juga pasukan Sulaiman. Wa hum la yash'urun, sementara mereka Nabi Sulaiman beserta pasukannya tidak tahu, tidak merasa menginjak kalian. Nuzzilan namlu manzilatal uqala'i, oleh Allah semut didudukan seperti kedudukan orang-orang yang berpikir, fil khitobi, di dalam kemampuan bercakap, bi khitobihim, dengan percakapan mereka. Fatabassama Sulaiman, fatabassama, maka tersenyum Sulaiman, Nabi Sulaiman, ibtidaan, mulanya, dohikan, terus tertawa, intihaan, akhirnya, min qauliha, atas ucapan semut. Maksud saya ucapan raja semut itu. Waqad sami'ahu min salasati amyalin, Nabi Sulaiman mendengar ucapan semut itu dari jarak 3 mil, jauh sekali. Hamalasu ilaihi rih, suara semut itu dibawa oleh angin. Karenanya walaupun jaraknya jauh, Nabi Sulaiman bisa mendengar dan kemudian tersenyum serta tertawa. Fahabasa jundahu hina asrafa ala wadihim, maka kemudian Nabi Sulaiman karena mendengar perkataan semut itu menahan pasukannya ketika tiba di depan lembah semut. Hatta dakhalu buyutahum, sampai semut-semut itu masuk ke kandang-kandang mereka, ke sarang-sarang mereka. Wa kana junduhu rukbanan wa musyatan fi hadzal sail. Saat itu pasukan Nabi Sulaiman
ada yang berjalan kaki, ada juga yang naik kendaraan pada saat perjalanan itu. Perlu saya garis bawahi, Nabi Sulaiman ini termasuk nabi yang sangat populer di kalangan umat Islam. Popularitasnya mungkin karena diantaranya banyaknya anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Anugerah berupa kemampuan ya, memahami bahasa burung, bahasa semut, bahasa binatang, kemampuan al-qadha bainan nas, memutuskan sengketa persoalan-persoalan yang terjadi di antara sesama manusia, serta anugerah nubuwah dan muluk. Anugerah oleh Allah diberi derajat kenabian serta kedudukan sebagai raja. Saking populernya, karenanya banyak umat Islam yang mengadopsi nama beliau menjadi nama keluarganya. Tidak sulit kita mencari orang yang bernama Sulaiman. Saking populernya Nabi Sulaiman di kalangan kita umat Islam. Dalam rangkaian ayat ini, Nabi Sulaiman berinteraksi dengan semut. Bahasa Arabnya an-naml, yang kemudian an-naml ini dijadikan sebagai nama surah. Bukan nama surahnya Sulaiman, tapi an-naml. Mungkin mengapa nama an-naml yang dijadikan sebagai nama surah? Karena setiap kita ingat kisah semut, pasti akan ingat kisah Nabi Sulaiman. Tanpa disebutkan nama Sulaiman pun, ketika kisah semut diungkapkan, kita akan teringat Nabi Sulaiman. Juga mengapa semut ini dijadikan sebagai nama surah? Karena ternyata semut ini binatang yang istimewa. Ada beberapa keistimewaan yang bisa kita dapati dari semut. Antara lain, semut itu binatang yang sangat kompak. Semut itu menjaga, memelihara solidaritas. Hal yang ini bisa jadi contoh buat kita manusia. Semut juga menjaga ukhuwah. Ya, kalau kita perhatikan, semut itu ketika berpapasan seakan-akan satu sama lain bersalaman. Seakan-akan ya. Kalau kita perhatikan seperti itu, tidak takut tuh antara satu semut dengan semut lain, tidak takut dijahili, tidak takut dijahati, ketemu salaman. Yang ketiga, semut selalu bergotong royong dalam banyak hal. Ibarat pepatah, mereka lakukan ungkapan ringan sama di jingjing, berat sama di pikul.
Lantaran itu kita saksikan semut kerap mampu mengangkat beban yang beratnya berpuluh atau mungkin beratus kali lipat dari berat tubuhnya. Semut kecil itu bisa mengangkat cecak satu, kalau dibanding semut bisa dapat 100 tuh atau lebih. Tapi cecak bisa digotong oleh semut. Itu contoh juga yang baik buat kita. Semut bergotong royong. Yang keempat, ternyata semut itu penimbun yang baik. Mereka mencari makanan itu bukan untuk langsung dimakan, melainkan sebagai stok pangan. Makanan yang mereka dapat dibawa ke rumahnya, ke gudangnya, bukan untuk dimakan di tempat. Jarang semut lakukan itu. Ternyata semut itu penabung yang baik. Ternyata semut merencanakan masa depan, tidak memikirkan untuk kehidupannya sesaat, tapi dia pikirkan masa depan juga. Hal yang justru acap kali diabaikan oleh banyak orang. Kita tahu banyak orang abaikan masa depan. Yang dipikirkannya hanya kehidupan saat ini, tanpa memikirkan kehidupannya di saat yang akan datang. Baik kehidupan yang akan datang saat masih di dunia, apalagi kehidupan di masa yang akan datang saat memasuki alam barzakh dan alam akhirat. Yang kelima, semut tidak serakah. Semut tidak egois. Nggak pernah tuh kelihatan semut berantem satu sama lain rebutan makanan. Semut kalau dapat makanan bilang-bilang dulu sama temennya, baru diambil dan dimakan bareng-bareng. Ternyata semut tidak egois. Ini juga uswah buat kita. Dan yang keenam, kalau kita perhatikan rumah semut, ternyata semut itu arsitek ulung. Dia bisa bangun rumah yang nyaman, bukan hanya untuk tinggal, tapi aman untuk ditempati. Aman dari gangguan cuaca, aman dari gangguan makhluk-makhluk lain yang menyerangnya. Nah, itu antara lain hal-hal yang mengapa membuat semut istimewa. Dan mungkin karena itu maka namanya oleh Allah diabadikan sebagai nama surah ke-27 ini, sebagai ibrah bagi manusia, sebagaimana Nabi Sulaiman mengambil ibrah dari semut. Dan atas kejadian Nabi Sulaiman mendengar perkataan semut itu, waqala, Nabi Sulaiman berkata, Rabbi auzi'ni, alhimni, Tuhan ilhamkan kepadaku, an askura ni'matak, agar aku bisa bersyukur, agar aku bisa mensyukuri nikmat Tuhan, allati an'amta biha alayya, nikmat yang telah Engkau berikan kepada aku, wa ala walidayya, dan kepada orang tuaku, wa an a'mala sholihan tardahu, dan ilhamkan juga kepadaku amal solih, agar aku bisa beramal solih yang Engkau ridhoi, yang amal solih itu Engkau ridhoi. Wa adkhilni birahmatika fi ibadika sholihin, dan masukkan aku atas rahmatmu
dengan rahmat Engkau pada hamba-hamba Engkau yang soleh, al-anbiya'i wal auliya, yaitu para nabi dan para wali. Selanjutnya Allah menceritakan, setelah Allah ceritakan interaksi Nabi Sulaiman dengan semut, Allah ceritakan interaksi Nabi Sulaiman dengan burung, yaitu burung hudhud, pada ayat ke 17 ya. Allah informasikan bahwa ada di antara pasukan Nabi Sulaiman itu burung. Wa husyira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal ins wat thair, dan burung. Satu ketika dalam satu perjalanan, wa tafaqqadat thaira, Nabi Sulaiman kehilangan burung. Ia mencari-cari burung. Liyarul hudhuda, Nabi Sulaiman mencari hudhud alladzi yarul ma'a tahtal ard, yang tujuannya agar hudhud mencari air di bawah tanah. Wa yadullu alaihi binaqlihi fiha fayastakhrijuhu syayatin. Di antara kemampuan burung hudhud itu adalah ia bisa menengarai adanya air dengan paruhnya. Untuk itu hudhud mematuk-matukan apa namanya itu, kalau yang begini-gininya apa namanya itu, patuknya ya, mematukkan patuknya ke tanah. Dari situ dia tahu apakah ada air atau tidak, atau di sebelah mana ada air. Setelah didapat, air kemudian dikeluarkan. Lihtiyaji Sulaiman ilaihi, Nabi Sulaiman butuh air waktu itu. Lissolati, untuk sholat. Falam yarahu, tapi Nabi Sulaiman tidak melihat hudhud. Faqala ma liya la aral hudhuda, kok aku tidak melihat hudhud? Ay a'rid li ma mana'ani min ru'yatihi, sampaikan kepadaku apa yang membuat aku tidak bisa melihat hudhud. Am kana minal ghaibina falam arahu li ghaibatihi, atau memang burung hudhud tidak ada, aku tidak melihat karena hudhud tidak ada. Falamma tahaqqaqaha, maka ketika nyata bagi Sulaiman bahwa hudhud memang tidak ada, maka Nabi Sulaiman berkata, "Lau adzibannahu adzaban syadidan." Ay ta'dziban syadida, aku akan hukum hudhud dengan hukuman yang berat. Binatfi raisihi wa dhanabihi, cara menghukumnya dengan mencabut bulu buntut dan sayapnya. Waramihi fi syams, dan melemparkan ke tempat panas.
fala yamtani'u minal hawam, sehingga burung hudhud itu tidak dapat melindungi diri dari serangga-serangga, dari binatang melata yang lain. Au la u'adzibannahu, atau aku akan potong dia, biqat'i hulqumihi, dengan menggorok lehernya. Au la ya'tiyanni bisultanim mubinin, atau kecuali ia datang kepadaku dengan membawa informasi yang jelas, biburhanin bayyinin, dengan petunjuk yang nyata, zahirin ala uzrihi, yang nampak jelas menerangkan uzurnya hudhud. Singkatnya, kecuali kalau burung hudhud datang dengan membawa alasan yang jelas. Famakatha ghairu ba'idin. Famakatha boleh juga dibaca famakusa bidomil kafi wa fathiha. Famakutha ghairu ba'idin, tidak lama menunggu, ay yasirun minaz zamani, wa hadara li Sulaiman, burung hudhud datang menghadap Nabi Sulaiman, mutawadi'an, seraya tawadu, sopan, biraf'i ra'sihi, cara sopannya dengan mengangkat kepalanya, wa irkha'i zanabihi wa janahaihi, dan menjulurkan ke bawah buntut serta kedua sayapnya. Fa'afa Sulaimanu anhu, karenanya Nabi Sulaiman memaafkannya. Burung hudhud ini memang cerdik ya, untuk ngolok, nah, bahasa Sundanya ngolok hati Nabi Sulaiman. Dia lakukan hal semacam yang tadi ya, kepalanya diangkat sebagai penghormatan, dengan kedua sayap dan buntutnya dijulurkan ke bawah. Pernah lihat burung yang melakukan itu? Saya juga belum tahu persis ya, karena memang banyaknya qaul mengenai burung hudhud itu. Sekarang tuh burung apa? Saya kurang tahu persis. Apa namanya sekarang berubah atau masih tetap hudhud? Allah. Tapi memang saya pernah saksikan ada burung yang berlaku semacam itu, menurunkan sayap serta buntutnya serta menengadahkan kepala untuk menari ya, untuk menari. Nah, hudhud lakukan itu untuk mengambil hati Nabi Sulaiman. Fa'afa anhu, maka karenanya Nabi Sulaiman memaafkan hudhud. Juga ini perlu saya garis bawahi, apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman saat itu dengan mengancam akan memberi hukuman yang keras, itu bukan karena Nabi Sulaiman kejam mau menyiksa binatang. Perlu diketahui, posisi Nabi Sulaiman saat itu adalah pimpinan pasukan, di mana hudhud salah satu anggota pasukannya. Dan kita tahu dalam konteks ini pimpinan pasukan memang harus memberi hukuman tegas kepada anggota pasukannya yang indisipliner. Di lingkungan tentara hal itu hal yang biasa. Hukuman-hukuman berat itu terutama untuk yang melakukan tindakan-tindakan
indisipliner. Kalau Nabi Sulaiman tidak tegas kepada pasukannya, kalau pasukannya bisa berbuat semaunya nanti. Dan begitu pun kan tidak dilakukan oleh Nabi Sulaiman. Ini jangan dijadikan celah alasan kita boleh mempersekusi binatang. Tidak. Seperti yang kita saksikan belakangan ini ya. Sekarang tuh lagi viral, ada orang nyiksa kucing. Bahkan ada yang menginjak-injak kucing sampai mati. Atau menggantung anjing. Tidak boleh. Apalagi beralasan Nabi Sulaiman juga mau motong. Nah, nggak bisa. Konteksnya bagaimana dulu? Wa sa'alahu amma laqiya fi ghaibati. Dan Nabi Sulaiman bertanya apa yang ditemukan oleh Hudhud ketika Hudhud tidak ada. Faqala, Hudhud kemudian menjawab, ahadtu bima lam tuhit bih, ay ittala'tu ala ma lam tattali' alaih. Nabi Sulaiman, aku melihat sesuatu yang Tuhan tidak lihat. Aku tahu sesuatu yang tidak Tuhan tahu. Wajituka min Sabain, dan aku datang kepada Tuhan ini dari Sabah. Kalimah Sabah ini di sorfi boleh pakai tanwin, watarkihi, dan boleh tanpa tanwin. Ya, kalau tanpa tanwin min Saba'a, goer munsorif. Sabah itu nama apa? Qabilatun bil Yamani, nama satu kelompok di Yaman. Sumiyat bismi jaddin lahum, dinamakan Sabah karena mengadopsi nama kakek mereka. Jadi dulu ada orang namanya Sabah, nah, kemudian keturunannya itu menjadi satu qabilah, dinamakanlah Sabah. Bi'tibarihi surrifa, karena mempertimbangkan itu maka naba ditanwin. Jadi dalam ayat ini dibacanya pakai tanwin. Binabain khobarin yaqinin, aku datang kepada Tuhan dari Sabah dengan membawa informasi yang meyakinkan. Kata Hudhud, apa itu informasinya? Inni wajadtum ro'atan, aku mendapati ada seorang perempuan, tamlikuhum ayhiya malikatun lahum, perempuan yang menjadi raja Sabah, malikatun lahum, ismuha Balqis, namanya Balqis. Nah, ini cukup populer juga nih, nama Ratu Balqis, karena perempuan jadi disebutnya di dalam tatanan bahasa kita ratu. Wa utiyat min kulli syai'in, ratu itu memiliki berbagai hal, diberi berbagai hal, yahtaju ilaihil muluku, yang dibutuhkan oleh raja-raja, yang raja-raja membutuhkan hal itu, minal alati wal uddati, dari peralatan perang ya, serta persediaan-persediaan yang lain. Walaha arsun azimun, dan ratu itu punya aras. Aras itu maksudnya sarirun, singgasana yang besar. Seberapa ukuran besarnya? Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahali menjelaskan, tuluhu samanuna ziro'an, panjangnya 40 hasta. Wa arduhu arba'una ziro'an, lebarnya panjangnya 80 hasta, lebarnya 40 hasta. Wartifa'u salasuna ziro'an, tingginya 30 hasta.
madrubun minadz-dzahabi wal fiddah, dibuat dari emas dan perak. Mukallalun bid-durri wal yaqutil ahmar, yang dilapisi atau yang dicetak dengan mutiara dan yakut merah. Waz-zabarzad al-akhdari, serta zabarzad yang hijau. Waz-zamarradi zamrud. Wah, ini mewah sekali. Wa qawaimuhu minal yaqutil ahmar, tiang-tiangnya dari yakut merah. Waz-zabarzadil akhdari, serta zabarzad hijau. Waz-zamarradi, dan zamrud. Ya, bukan saja untuk ukuran saat ini, bukan saja untuk ukuran saat itu kemewahannya, saat ini pun singgasana semacam itu pasti mewah. Alaihi sab'atu abwabin, singgasana itu punya 3 jalan masuk, pintu. Ala kulli baitin babun mughlaqun, yang pada setiap tempatnya, rumah di sana itu ada pintu yang dikunci. Jadi pintu-pintunya dijaga dengan ketat. Itu gambaran singgasana Balqis. Kita tahu singgasana itu menggambarkan kebesaran seorang raja atau ratu. Dari singgasananya itu tampak Balqis ini ratu yang besar, ratu yang disegani. Wajadtuha wa qaumaha, sayangnya aku mendapati Balqis beserta rakyatnya yasjuduna lisyamsi, mereka menyembah matahari, min dunillah, bukan menyembah Allah. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum, setan menghiasi perbuatan mereka. Fasaddahum 'anis sabili, sehingga setan memalingkan mereka dari jalan yang benar. Thariqil haqqi, fahum la yahtaduna, sehingga mereka tidak mendapat petunjuk. Apa itu? Alla yasjudu lillah, ay yasjudu lahu, sehingga mereka karena tidak mendapat petunjuk itu tidak menyembah kepada Allah. Fazidat la wa udghima fiha nunu an, Allah itu mulanya ditambahi dengan la yang dimasukkan nun an, ya. Kama fi qoulihi ta'ala li alla ya'lama ahlul kitabi. Mereka tidak menyembah Allah alladzi yukhrijul khab'a. Al-khab'a masdarun bimaknal makhbu'i minal matari wan nabati. Tidak menyembah Allah, Tuhan yang mengeluarkan hal-hal yang terpendam dari hujan dan tumbuh-tumbuhan, fis samawati wal ard, di langit dan di bumi. Wa ya'lamu ma yukhfuna, Tuhan yang mengetahui apa yang mereka sembunyikan, fi qulubihim, di dalam hati mereka. Wa ma yu'linuna, dan mereka tampakkan, bi alsinatihim, dengan lisan mereka. Siapa Tuhannya? Allahu, yaitu Allah. La ilaha illahu, yang tiada Tuhan selain Allah. Rabbul arsyil azim, Tuhan pemilik singgasana. Tuhan pemilik aras besar yang sesungguhnya. Istiqnafu jumlati sana'in mustamilun ala arsyir rahman. Permulaan jumlah pujian ini, Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim, memuat aras Allah yang marahman, yaitu al-arsyil azim fi muqabalati arsy Balqis, ya.
untuk membandingkan arasnya Balqis, bahwa aras Balqis itu sebetulnya kalau dibandingkan dengan aras Allah ya tidak ada apa-apanya. Nah, mendengar informasi itu, qala, Nabi Sulaiman menjawab, qala Sulaimanu lil hudhud, kepada burung hudhud, sananzuru asodakta, ya tunggu, apakah kamu benar fima akhbarta nabi, dalam hal yang kamu sampaikan kepada kami, am kunta minal kadibin, atau engkau termasuk mereka-mereka yang berdusta. Ya, ay min hadan naw'i, maksudnya dalam hal ini, dalam ini bentuk, ya, berdusta, memberi informasi kepada Nabi Sulaiman. Fahuwa ablaku min an kadzabta fi, ungkapan asodakta am kunta minal kadzibin ini lebih sopan dibanding ungkapan am kadzabta. Jadi Nabi Sulaiman ini perlu dijadikan uswah oleh kita. Ternyata tidak mudah menerima informasi begitu saja. Hal yang memang itulah selayaknya dilakukan oleh para pemimpin. Ketika mendengar informasi, tidak ditelan bulat-bulat. Nabi Sulaiman minta waktu untuk mengklarifikasi apakah temuan, apakah informasi yang disampaikan oleh hudhud itu betul atau hoax. Nah, pemimpin jangan baperan. Menerima begitu langsung saja. Ini usaha bagi kita untuk tidak mudah termakan oleh informasi. Sekalipun informasi itu dari kalangan internnya sendiri. Kita tahu bahwa hudhud ini kan pasukan Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman tidak langsung telan informasi dari hudhud bulat-bulat. Walaupun hudhud itu sudah memberi informasi yang cukup meyakinkan, binaba'in yakin, sampai detil informasi yang disampaikan oleh hudhud, ya, informasi identifikasi siapa Balqis, ya, dengan menggambarkan alat perang yang dimilikinya, menggambarkan logistiknya, menggambarkan istananya. Tapi tetap Nabi Sulaiman tidak langsung menelannya begitu saja. Mudah-mudahan kisah Nabi Sulaiman dengan semut dan hudhud ini ada manfaatnya. Insya Allah di kajian yang akan datang kita masih akan teruskan kisah Nabi Sulaiman. Kali itu, ya, maksudnya di kisah yang akan datang, kisah Nabi Sulaiman akan berinteraksi dengan Balqis. Bagaimana Nabi Sulaiman mengeksekusi informasi yang didapat dari hudhud untuk kemudian Nabi Sulaiman berhasil menaklukkan Balqis, ya, dengan membuat Balqis serta para pengikutnya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari situ nanti kita akan dapatkan ternyata Nabi Sulaiman ini
dalam melakukan aktivitas dakwahnya menggunakan strategi. Dan juga ternyata kisah Nabi Sulaiman ini buat saya sebetulnya juga kisah inspiratif untuk bagaimana seharusnya sebuah negara menginvasi dan melindungi diri. Dari kisah Nabi Sulaiman dengan Hudhud ini kita dapati ternyata dari zaman Nabi Sulaiman informasi intelijen itu sudah digunakan. Nabi Sulaiman sudah menggunakan informasi intelijen. Dan dari Hudhud juga tahu kita ternyata ibarat sekarang Nabi Sulaiman itu sudah menggunakan drone. Pasukan pengintai, pasukan tanpa awak yang tidak diketahui oleh musuh. Hal yang sayangnya isyara-isyara ini tidak ditangkap oleh umat Islam, sehingga untuk saat ini alutsista perang, alat-alat utama persenjataan itu mayoritas dikuasai oleh non-muslim. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memerintahkan kita untuk memiliki alat persenjataan perang yang bagus. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Alat persenjataan yang bisa membuat musuh takut, lari, tunggang langgang. Sayangnya untuk hal ini kita tidak memanfaatkan isyarat dari Allah. Umat Islam sampai saat ini kita saksikan masih menjadi pembeli alat persenjataan, bukan yang memproduksi alat persenjataan. Akibatnya ya kita saksikan bersama, umat Islam kedikjayaannya kalah dibanding mereka-mereka umat yang memiliki persenjataan yang memadai. Mudah-mudahan ke depan kita umat Islam bisa mengambil isyarah ini, menempatkan umat Islam karenanya menjadi umat yang terkuat dan terkemuka di muka bumi. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama